Merawat burung bakalan memang suatu tantangan yang sangat menarik. Jika kita sukses merawat burung itu sampai jinak, gacor, maka kita mendapatkan satu kepuasan yang tak terkira. Di samping itu, poinnya adalah kita mendapatkan banyak sekali ilmu dalam hal merawat burung kacer. Kita tidak perlu malu membeli burung bakalan. Justru kita harusnya bangga jika suatu saat burung kacer bakalan yang kita rawat menjadi burung yang gacor, apalagi jika sampai berprestasi di arena lomba. Justru itu yang luar biasa. Yang penting yang kalian beli itu bukan burung Garuda atau burung hasil curian. Karena sangat sulit untuk menemukan burung Garuda bakalan, apalagi burung Garuda yang sudah gacor, saya rasa tidak ada yang jual. Tetapi kalau burung hasil curian ada saja yang jual. Nah, hanya saja bisa menimbulkan masalah buat kalian semua. Kenapa? Karena kalian bisa berurusan dengan hukum. Kalian bisa dituduh penadah, pencuri. Alih-alih kita merawat burung bakalan, malah kita yang dirawat di dalam penjara. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita beli burung yang sudah gacor, apa hebatnya? Itu biasa menurut saya. Ada uang, ada barang, iya kan? Sama halnya kita membeli hasil jerih payah orang lain. Tapi itu semua tidak masalah. Mau beli burung bakalan, oke. Mau beli burung yang sudah gacor pun juga oke. Tinggal kalian pilih yang mana. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara merawat burung bakalan dari mulai pembelian sampai perawatan supaya tidak salah langkah dalam pembelian dan merawat burung bakalan kalian. Oke, yang pertama ialah pembelian. Ada baiknya pahami dulu tentang burung kacer seperti apa yang cocok untuk kita beli. Di alam liar, burung kacer itu hidup dalam kelompok-kelompok yang menguasai wilayah-wilayah tertentu. Dalam satu kelompok ada yang namanya burung kacer pemimpin dan burung kacer pengikut, dalam artian kacer anak buah. Nah, kacer pemimpin ini sangat ditakuti oleh kacer pengikut. Biasanya kacer pemimpin itu ialah kacer yang menang dalam pertarungan perebutan wilayah. Dalam artian begini, kacer pemimpin ini ialah kacer terkuat dari kacer-kacer yang lain. Volume suara paling kencang, jarang berkicau, tapi sekali berkicau, kacer pengikut akan diam. Kacer pemimpin inilah yang memiliki kicauan paling merdu dan paling bervariasi. Hanya dia yang boleh berkicau dengan kicauan yang penuh dengan variasi lagu. Sedangkan kacer pengikut hanya berkicau monoton. Tetapi jika ada kacer lain yang masuk wilayah tanpa diundang, maka kacer pengikut inilah yang akan bertempur paling depan. Sedangkan kacer pemimpin hanya akan mengawasi saja. Jika kacer pengikut kewalahan, barulah kacer pemimpin yang akan turun tangan. Kalian pasti bertanya, adakah orang yang memiliki kacer pemimpin ini? Jawabannya adalah sangat banyak. Kalian pasti juga pernah melihat atau teman-teman kalian sendiri ada yang memiliki seekor kacer pemimpin, hanya saja dia tidak tahu. Kalian pasti pernah mendengar atau bahkan melihat seekor kacer juara langganan juara. Kalau di lapangan pokoknya terlihat tenang, materi mantap, volume kenceng, kemudian gaya tenang, tapi lagu ngalir, langganan juara. Nggak pernah capek. Kalau untuk lomba bisa main beberapa kelas, pasti kalian pernah dengar kan? Nah, ketika kita tanya gimana hariannya, gacor nggak? Ternyata apa yang dibilang sang pemilik, dalam keseharian burung itu diam 1000 bahasa, tidak pernah berkicau kecuali pagi dan sore. Selanjutnya hanya diam membisu. Tapi ketika dibawa ke lapangan, burung ini sudah nggak karuan pokoknya. Kalau di lapangan semangat tempur tinggi dan sedikit agak giras. Nah, pada saat kita akan membeli burung bakalan, target utama kita adalah si kacer pemimpin ini. Jadi ketika kita merawatnya sudah lama,
itu nggak akan rugi. Memang karakter kacer pemimpin ini walaupun dirawat sudah lama, dia itu sulit buat jinak yang jinak total itu sulit. Hanya sedikit agak giras, tapi bukan berarti giras kayak jet. Kalau dia baru pertama kali kita beli giras kayak jet ya wajar, namanya burung bahan, ya kan? Pasti kalian akan bertanya bagaimana cara mengenalinya, ya kan? Apakah kacer ini kacer pemimpin atau bukan? Pada saat kita beli di ombyokan, kita nggak bisa pastikan ini kacer pemimpin dari kita lihat-lihat saja, tidak. Tetapi ada ciri-ciri khusus yang ditampilkan dari si kacer itu. Yang pertama, dia terlihat lebih tenang dari kacer-kacer yang lain. Kalau kita perhatikan, dia punya wibawa tersendiri dibandingkan dengan kacer-kacer yang lain. Yang kedua, kacer pemimpin pada saat dikumpulkan dalam satu kandang ombyokan, dia akan berbeda. Dia biasanya di tangkringan, seolah-olah anti untuk turun ke lantai, dan seolah-olah dia merasa derajatnya paling tinggi dibandingkan dengan kacer yang lain. Kalaupun dia turun ke lantai, paling hanya sesekali saja. Rata-rata hanya ke dinding dan ke tangkringan. Hanya mondar-mandir di situ-situ saja lah kira-kira. Kemudian yang ketiga, kalau kita kagetkan, rata-rata kacer pengikut akan lari ke sana kemari, tak tentu arah, nabrak-nabrak, ya jeruji-jeruji keras ditabrak sampai paruh diadu sama jeruji. Berbeda dengan si kacer pemimpin. Dia terlihat paling tenang, walaupun dia juga memang kaget, dia juga takut. Tapi terlihat perbedaan itu mencolok. Kalau kita perhatikan dengan seksama, perbedaan akan mencolok sekali. Tapi ya sesekali saja, tidak perlu dikagetkan terus-menerus. Dikusa-kusa. Yang ngamuk yang jual, bisa diajak berantem sama pedagang. Kemudian ciri yang terakhir adalah dia berani makan walaupun di sekitar situ ada orang. Makannya dia sedikit lahap, berbeda dengan yang lain. Makannya agak takut-takut, tapi dia nggak takut, makan yang makan aja. Nah, itu beberapa ciri kalau kita mau beli kacer ombyokan. Poinnya apa? Kalau mau beli kacer ombyokan, santai, jangan terlalu gegabah, main beli-beli saja. Ya jangan seperti itu. Pilih dulu sebelum kita membeli burung kacer. Oke? Jangan main beli-beli saja. Mentang-mentang burung kacer ombyokan harganya murah, main beli-beli saja. Nah, kira-kira seperti itu kalau kita pada saat ingin membeli burung kacer ombyokan bahan. Cara memilihnya seperti itu. Sekarang kita ke tahap bagaimana cara merawatnya. Setelah kita mendapatkan burung dengan kriteria yang saya sebutkan tadi, ada baiknya kita itu pada saat pembelian kita membawa kandang yang agak sedikit besar. Jangan seperti yang lain, pada saat beli burung bakalan, begitu mau bawa pulang kita menggunakan kantong semen. Nah, ini sebenarnya sangat riskan, risikonya terlalu tinggi. Rata-rata burung yang dibawa dengan kantong semen itu stresnya kelewatan. Akhirnya burung yang tadinya sehat berakhir dengan kematian karena dia terlalu stres. Yang tadinya di pasar dia mau makan, pulang ke rumah dia nggak mau makan lagi, akibat dia stres dibawa dengan kantong semen. Ada baiknya kalau kalian mau beli burung bakalan, ialah kalian bawa kandang yang agak besar supaya dia nyaman ketika dibawa. Sudah stres ditangkap orang, malah stres waktu kita bawa pulang, kan nggak lucu. Setelah sampai di rumah, kalian siapkan kandang khusus untuk burung bahan yang baru kalian beli. Kemudian kalian siapkan dulu makan dan minumnya. Usahakan pakannya pakan basah tanpa ada campuran-campuran pur sama sekali. Pakan harus basah. Kemudian gunakan kerondong yang sedikit agak tebal, jadi dia itu nyaman. Lalu kalian siapkan pakan seperti kroto, jangkrik. Pakannya jangan yang aneh-aneh, kroto, jangkrik, jangan dicampur-campur pur. Kemudian setelah kita kasih pakan, kerondong jangan diganggu-ganggu. Jangan sedikit-sedikit dibuka, sedikit-sedikit diintip. Jangan.
burung bisa stres. Jangan kayak orang deso, buka tutup ya stres lah burungnya. Biarkan dia beristirahat, menenangkan diri. Minimal 1 minggu kita lakukan seperti itu, sampai kita coba untuk pengepura. Jadi kalian pasti sudah sering lah nonton video gimana cara mengepurkan burung kacer bahan. Itu sudah banyak dibahas di video-video orang lain, mungkin nggak perlu saya jelaskan. Setelah dipurkan, baru tahap pengenalan. Kenalkan diri kalian kalau kalian itu adalah tuannya. Bagaimana caranya? Dengan terapi lapar. Sudah banyak dibahas oleh youtuber-youtuber lain. Terapi lapar itu seperti apa? Tapi kalau kalian bingung, boleh berkomentar di bawah. Kemudian setelah beriringnya waktu, kalian lakukan rawatan terapi lapar secara kontinu, maka lama-kelamaan dia akan mengenal kalau kalian itu tuannya, tukang ngasih makan dia. Jadi dia itu walaupun masih sedikit takut, giras, tapi insting dia mengatakan kalau kalian itu nggak berbahaya buat dia. Dia kalau giras-giras wajar, namanya burung liar, ya kan? Dia memang tidak punya akal, tapi dia punya insting. Nah, insting dia inilah yang kalau kalian kontinu melakukan rawatan terapi lapar, maka dia akan tahu kalau kalian itu tidak berbahaya untuk dia, karena kalian yang memberi makan. Kemudian setelah itu kalian lakukan rawatan satu arah seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh tinggalkan komentar, nanti akan dibaca oleh tim saya, kemudian akan diberitahukan ke saya. Jangan ragu-ragu untuk berkomentar. Nah, mudah-mudahan kalian sukses, kalian berhasil. Siapa tahu suatu saat kita bisa ngopi bareng, kita bisa duduk bareng, bercerita masalah burung kacer. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.